Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tingginya animo masyarakat dalam mencari dana instan, mencari dana talangan ketika mereka membutuhkan uang itu sangat tinggi sekali. Banyak sekali orang mencari dana alternatif agar cepat cair dan instan dalam proses pencairan, tidak memiliki persyaratan yang ribet. Itu tidak lepas dari tingginya kebutuhan masyarakat, lalu juga karena sulitnya ekonomi di zaman sekarang ini, sehingga masyarakat yang ada di kalangan bawah itu mencari dana talangan yang instan. Dan itu tidak sedikit yang meminjam uang di aplikasi pinjaman online, ada yang meminjam uang di koperasi, di rentenir, di bank, di leasing, yang prosesnya tidak ribet, tetapi mereka tidak memikirkan akibat dan persentase bunga yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk salah satunya yaitu pinjaman online. Banyak masyarakat yang saat ini meminjam uang di aplikasi pinjaman online karena mereka mengira bahwa di pinjol itu pencairannya cepat, lalu tidak ribet, hanya bersyaratkan foto KTP dan foto selfie dengan KTP, sehingga mereka bisa mendapatkan uang yang instan tanpa memikirkan akibat yang akan timbul ketika nantinya sulit membayar atau persentase bunga di pinjaman online tersebut. Inilah minimnya literasi masyarakat. Walaupun mungkin ada dari konten kreator atau motivator-motivator yang selalu mengedukasi masyarakat, tapi masih ada masyarakat yang tidak paham betapa bahayanya pinjaman online. Dan mereka tidak memikirkan hal itu, langsung saja mencari pinjol, langsung saja mencari uang di pinjol dengan tidak memikirkan akibat yang akan timbul di kemudian hari. Seperti yang saat ini banyak sekali kejadian di masyarakat, orang yang tidak paham akibat dari meminjam uang di pinjol itu karena saat memasuki jatuh tempo itu mereka mengalami kesulitan sehingga ada yang ditagih dengan cara diteror, dengan cara-cara yang tidak beretika. Dan mereka atau nasabah-nasabah pinjol ini tidak kuat mental sehingga ada yang sampai mengakhiri hidupnya, ada yang loncat dari gedung yang tinggi, ada juga yang mengakhiri hidup saudaranya, mengakhiri hidup adik kelasnya. Banyak terjadi di masyarakat akibat dari tidak bisa membayar hutang di pinjaman online. Padahal pada faktanya utang di pinjaman online itu sebenarnya bisa lunas dengan sendirinya asal kalian betul-betul paham dan betul-betul tahu bagaimana cara agar utang di pinjaman online itu bisa lunas dengan sendirinya. Nah, di video kali ini saya akan bahas kategori nasabah yang utang di pinjolnya bisa lunas tanpa harus membayar. Nah, ini pasti dicari oleh orang-orang yang saat ini mempunyai utang di pinjol, karena pasti semua orang di saat sudah mengalami kesulitan membayar utang di pinjol itu ingin utangnya bisa lunas tanpa harus dibayar. Tetapi akan ada resiko yang kalian hadapi nantinya. Tapi mereka pasti yang diinginkan itu utangnya lunas tanpa harus dibayar. Dan beberapa kategori nasabah pinjol yang utangnya bisa lunas tanpa dibayar yaitu: satu, kategori nasabah yang utangnya mungkin mendapatkan pemutihan dari perusahaan pinjaman online-nya. Misalkan hutangnya hanya di bawah 5 juta rupiah atau di bawah 1 juta rupiah, dan nasabah ini awalnya selalu setia membayar utang pinjol tersebut, membayar tepat waktu, tidak pernah telat, dan karena suatu alasan perekonomian akhirnya tidak bisa membayarkan hutang tersebut dan akhirnya gagal bayar. Dan itu salah satu nasabah yang akan mendapatkan pemutihan dari pinjaman online. Nah, siapa saja yang bisa mendapatkan pemutihan utang di pinjaman online tersebut itu adalah kebijakan dari perusahaan pinjolnya. Semoga saja utang-utang kalian yang saat ini sudah terjerat utang di pinjol mendapatkan pemutihan dari pinjaman online, walaupun hal itu mungkin sangat sulit. Jadi untung-untungan saja, semoga saja utang kalian bisa dilakukan pemutihan oleh pinjol tersebut. Lalu kategori yang kedua adalah nasabah yang hutangnya bisa lunas di pinjaman online tanpa harus dibayar, yaitu ketika perusahaan pinjolnya itu sudah bangkrut. Ada perusahaan-perusahaan pinjol yang sudah bangkrut dan tidak bisa meneruskan usahanya, dan otomatis perusahaan pinjaman online tersebut statusnya menjadi ilegal dan hutang Anda lunas, tidak usah dibayarkan lagi. Lalu yang ketiga, kategori nasabah yang utangnya dipinjol itu bisa lunas tanpa bayar itu karena perusahaan pinjaman online ini dicabut oleh
izinnya oleh otoritas jasa keuangan, sehingga kan si perusahaan pinjol ini menjadi ilegal. Sementara utang kalian di pinjaman online ilegal itu tidak usah dibayarkan. Karena kalau kalian terus-terusan membayar, bukannya lunas, malah semakin menggunung utang kalian, terus bertambah. Apalagi cara-cara yang kalian lakukan untuk melakukan pembayaran utang di pinjol itu dengan cara membayar biaya perpanjangan, dengan cara membayar dicicil, sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Utang kalian akan terus bertambah, walaupun setiap minggu kalian melakukan pembayaran dengan cara diperpanjang atau perpanjangan tenor. Itu hanya kerja rodi. Uang kalian semakin habis dan hutang kalian di pinjol itu semakin menumpuk. Tidak akan pernah selesai. Dan bagaimana caranya agar hutang kalian di pinjol itu lunas dengan sendirinya? Pertama yaitu kalian harus gagal bayar dulu. Kalau kalian sudah gagal bayar, otomatis kan kalian tidak membayar hutang tersebut. Jadi daripada kalian terus-terusan membayar hutang dengan menggali lubang tutup lubang, dengan cara membayar biaya perpanjangan, dengan cara membayar dengan cara dicicil, lebih baik gagal bayarkan semua hutang kalian. Dan saya yakin suatu saat nanti seiring berjalan waktu ada di antara kalian yang hutangnya dilunaskan oleh perusahaan pinjolnya dengan tujuan untuk menjaga TWP 90 hari agar tetap sehat. Jadi sistem keuangan pinjol itu agar tetap sehat di mata OJK dan tidak akan mendapatkan teguran dan sanksi dari otoritas jasa keuangan. Kalau ada pinjaman online yang tingkat prestasinya di atas 5%, otomatis mereka akan dikawasi ketat oleh OJK dan diberikan sanksi ataupun teguran sehingga mereka bisa kembali memperbaiki tingkat TWP 90-nya yang melebihi 5% tersebut. Dan ada pinjaman online yang mengakali agar tingkat prestasi 90-nya tidak melebihi 5%, yaitu dengan cara melunaskan hutang-hutang dari nasabahnya. Yaitu tadi ada yang melakukan pemutihan nasabah-nasabah yang mempunyai utang di pinjol tersebut untuk menjaga sistem keuangan di pinjol tersebut agar tetap sehat. Makanya buat teman-teman, kalau ingin utang kalian lunas tanpa bayar, yaitu harus gagal bayar dulu. Kalau kalian tidak melewati gagal bayar dulu, maka utang kalian tidak akan mungkin lunas. Karena akan terus-terusan kalian bayar. Ada yang sudah tidak mampu bayar tapi terus gali lubang tutup lubang sehingga utangnya semakin menggunung. Ada yang berusaha terus membayarnya dengan cara menjual aset-aset. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru kalian akan semakin terjerumus dalam lingkaran hutang yang tidak akan mungkin terlunasi sampai kapanpun. Jadi kalau kalian ingin selamat dari jeratan hutang pinjol, harus gagal bayar dulu atau wajib gagal bayar dulu. Dengan seperti itu, mudah-mudahan hutang kalian akan lunas dengan sendirinya. Mungkin dilakukan pemutihan oleh pinjaman online atau mungkin juga dijamin atau di-cover oleh asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol tersebut. Oke, yang pasti siapapun Anda yang saat ini sudah gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena kalian akan selamat dari jeratan utang pinjol dan kalian harus niatkan hati untuk tidak meminjam uang di pinjaman online lagi. Dan buat teman-teman yang saat ini masih rawat-rawat pinjol, masih berusaha membayar dengan tepat waktu, gali lubang tutup lubang karena kalian ingin menjaga nama baik kalian, ingin menjaga skor kredit nama-nama kalian agar tetap bagus, Anda tunggu tanggal mainnya. Suatu saat nanti Anda akan menyesal setelah semua yang Anda miliki habis untuk membayar pinjol dan Anda saat melakukan gagal bayar, Anda tidak punya apa-apa lagi. Oke, ini harus diingat karena ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Ketika ada orang yang merawat pinjol, ekonominya akan hancur, harta bendanya akan habis, dan tidak ada kebaikan sedikit pun ketika kalian merawat pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat siapapun yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ataupun kesulitan yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu meminta bantuan sama Allah agar Allah memberikan solusi terbaik pada kalian. Insya Allah Allah akan membantu kalian yang ingin berubah dan menjauhkan diri dari hutang riba pinjaman online. Tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.